Jabodetabek akan kita adakan tanggal 22 Agustus, 2 minggu ke depan. Nah, 2 minggu ke depan. Dalam Juru Ulama ini yang akan hadir adalah ulama-ulama yang sudah pernah keluar saja. Ulama-ulama yang sudah pernah keluar saja, baik yang keluar 1 tahun, baik 4 bulan, baik 40 hari, baik yang pernah nyicipin, mungkin dia dulu pernah mondok di pondok dakwah, nyantri itu dari 1 bulan dia pernah keluar 1 hari atau 2 hari, nah itu digolongkan juga karena dia sudah pernah mengenal. Di Indonesia ada 11.200 ulama yang sudah pernah keluar di Indonesia, tapi di Jabodetabek 12 daerah tingkat 2 itu baru sekitar 450. Bayangkan ya, dari 11.200 nasional, Jabodetabek ibu kota ini baru 450 ulama yang sudah pernah keluar. Tapi alhamdulillah sudah ada. Nah, tugas kita bekerja di atas 2, inti sama plasma. Intinya kita kerja kepada ulama yang sudah keluar. Plasmanya kita kerja supaya ulama-ulama yang di luar itu, yang sudah punya pondok pesantren, yang punya madrasah, yang sudah punya majlis taklim, yang sudah dicintai kaum ibu, ya kan? Nah itu supaya mereka bisa keluar juga, gitu. Tapi itu nanti tahap kedua. Tahap pertama ini dulu. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya di setiap zone daerah tingkat 2 atau Kota Madia, kami sudah mendatangi 7 zone bersama ini. Jadi tinggal 5 zone lagi yang kami mendatangi. Nah, bapak-bapak di tingkat zone nanti bisa juga mengerjakan seperti yang kami sampaikan. Persis, nggak usah berubah. Makanya ini saya ini supaya bisa diulang-ulang. Caranya gimana? Kita bentuk jamaah sumbah. 2 orang ulama yang sudah pernah keluar dan 1 orang umum yang bisa bekerja dengan timnya. Gitu. 2 orang ulama yang sudah pernah keluar dan 1 orang umum. Di sini mungkin siapalah gitu kan? Meniskan udah kawan. Ini 1 sama siapa Pak Dia? Nah itu sudah kemarin sudah kita lantik, waktu kemarin bukan kita lantik loh, bismillah. Jadi tambah 1 orang siapa ya? Pak Adam. Pak Adam 1 orang, ya kan? Nah kalau beliau ini tingkat markas, seliputkan nggak apa-apa, nanti sudah oke lah gitu. Nah jadi nanti yang 3 orang ini minimal nih ya, boleh lebih dari 3. Yang 3 inilah yang mendistribusikan informasi ke halakah-halakah. Berapa halakah di sini? Ingat nggak? Berapa besar? 10. Nah 10 halakah kan berarti ada 10 syu'bah. Yang 2 ulamanya, 1 ini dia bekerja di halakahnya, ke mahalanya untuk mendata nama-nama ulama-ulama yang sudah pernah keluar. Nah, data itu nanti diisi di formulir ini. Kita membawa formulir ini tinggal ngisi. Nanti di sini sudah 4 bulan, yang 40 hari, yang 1 tahun, ini gini kan. Nah, nanti ini formulir diantarkan lagi ke markas, kasih ke saya. Nanti kita data. Sekarang yang sudah terdaftar, yang sudah masuk itu 112 orang. Berarti kan kurang kira-kira 300 orang lagi dari Jabodetabek. Nah, di sini ada berapa nanti ketahuan. Dan ahwal mereka kita harus tahu juga. Dia udah pernah keluar 1 tahun. Sekarang dia ngapain Ustaz? Megang madrasah kan, ada kan kayak kemarin di 1 tempat ada yang jadi supir taksi. Ya, tapi itu bukan salah, tapi kita harus tahu awalnya. Bagaimana kita mau nanti supaya bisa mengeluarkan dia? Nah, itu kita harus tahu awalnya. Dan kerja kita 3 sifat. Pertama dengan akhlak, yang kedua dengan sabar, yang ketiga dengan ikram. Akhlak Pak, setuju kan Pak? Akhlak kita ini muliakan ulama, hormati yang tua, harga yang sepantar, sayangi yang muda. Muliakan ulama, hormati yang tua, harga yang sepantar, sayangi yang muda. Kalau ini lulus, insya Allah dapat. Yang kedua sabar. Pak, kerja atas ulama ini jauh lebih sabar dari kerja kita dakwah di tempat orang-orang bertato. Nah, karena kalau mantan orang bertato enak Pak, tapi mantan ulama jangan sampai Pak. Nah, kalau mantan orang bertato, tatonya banyak tapi sholatnya bagus, apanya bagus ya kan. Tapi kalau mantan ulama, nah ini kita jangan sampai salah. Jangan slip of the tongue kata orang kami. Keselio lidah. Nah, ini hati-hati ya kita jaga. Jadi dengan cara seperti itu kita banyak sabarnya insyaallah. Yang ketiga ikram. Ikram ini Pak, kalau ulama ini Pak sebelum dia keluar kita ikram. Kata Maulana Sa'ad, setelah dia keluar nggak usah diikram lagi. Jangan. Setelah dia keluar justru lebih diikram lagi. Dulu belum keluar diikram. Saya pernah pengalaman kira-kira berapa tahun yang lalu, tahun 97 saya pernah khotib Idul Adha di markas Kebun Jeruk. Tiba-tiba Pak Zulfakar almarhum kasih saya amplop. Lah, dia bilang Pak, jangan Pak, ini
masjid dakwah saya ini lillahi ta'ala. Justru kamu nggak ngambil ini, kamu nggak lillahi ta'ala. Wah, haula wala quwata illa billah. Buka 1 juta, padahal saya di luar biasa 500.000. Itu tahun berapa, Pak? Tahun berapa tadi juga? Kok jadi saya ngambil duit? Rupanya bukan begitu maksudnya. Hak-hak ulama itu di luar, jangan kita ganggu karena dakwah. Justru majunya satu tempat apabila mereka mampu mengelola ulama-ulama seperti di tempat beliau ini. Ini dikenal Pak Seluruh Jakarta, beliau ini paling banyak ekonomis terkenal ini beliau, makanya kalau angkat terjadi besok mau ke Kanada besok. Kanada, saya aja belum pernah ke Kanada. Kanada nggak bisa, sudah berapa dapat kita nggak bisa berangkat juga, dia udah berangkat lagi. Kena lockdown berangkat lagi. Tandanya Allah sudah ridho kepada mereka. Nah kita bukan menceritakan kebaikan-kebaikan begini maksud kita supaya dapat keduniaan, ya jangan juga. Apa salah lagi kalau begitu? Nah kita ikrar ulama itu betul-betul dari hati kita sampai nanti ulama keluar 1 tahun dia tidak memikirkan keduniaan. Kalau kami sudah bikin program 1 tahun 12 bulan, 1 bulan si bulan yang ini biaya 1 bulan. Jadi 12 bulan dia sudah komplit. Nah urusan rumah tangganya orang halakah yang ngerjain, tak beras apa. Jadi keep off the top, tutup mulut tapi kerja jalan. Kalau gitu kita buat Pak, kata Maulana saat ini baru jalan. Dan kita akan taskil ulama 1 tahun. Kalau selama ini kan ulama 1 bergabung di jamaah umum. Sekarang enggak, ulama 1 tahun itu 5 orang jadi 1 jamaah. Ulama semua 1 tahun dia berjadi Singapura, Mekah, dia Media, jatuh di Azhar, jatuh di Oban, jatuh di Saranpur. Sehingga kiai-kiai ulama-ulama profesor doktor itu yang ditaskil oleh mereka. Karena mereka sebenarnya kata Maulana saat ini hakikiyah supir aslinya mereka. Kita ini Pak supir tembak Pak, mohon maaf Pak. Tidak ada ya, kita nembak. Ya, penumpang udah banyak, nggak ada supir, pegang-pegang aja setir. Salah jalan, kadang-kadang coret kita parkir nggak boleh parkir itu berapa, nabrak-nabrak tapi sampai ke tujuan, tapi supir tembak. Nah sekarang bagaimana supaya supir asli tadi kan kita bilang supirnya lagi tidur nggak boleh. Tapi kita menista ulama, kita tunggu aja kehadiran supir aslinya. Kalau supir asli sudah asli, kata Maulana Ilyas di dalam waktu itu, saya belum merasa tenang, belum merasa puas, belum merasa lega sebelum dakwah tabligh ini dikendalikan oleh para ulama. Nah, ini kerja kita Pak. Mudah-mudahan Pak ya. Jadi bagaimana kalau kita bisa dasar ulama keluar Pak? Anak bapak, cucu bapak jadi ulama, 7 keturunan. Dikali 3, 21 keturunan. Nanti doanya nanti lain-lain lah saya kasih bukan kesempatan untuk ceramah soal itu. Bapak hadir aja nanti tanggal 22. Nah, tanggal 22 itu kan di situ kan perkhidmatan. Perkhidmatan kalau 450 orang berarti kalau satu nampan 4 orang berarti kan kira-kira 100 nampan. 100 nampan itu duitnya berapa? Nah kita kerjasama, ya kan? Nah ada yang bilang, saya sendiri, jangan dulu. Semua juga mau sendiri. Saya juga sendiri bisa gitu. Tapi kan bagi-bagi pahala boleh. Kecuali memang kalau udah dia coba itu udah pokoknya tutup mata saya sendiri. Nah itu urusan dia kepada Allah. Nah udah itu aja. Jadi tidak ada panjang-panjang. Segi muzakarah nggak usah lama-lama Pak. Ulama nggak usah kita ajarin, dia pinter dia. Bang 1 tahun harusnya dia ngomong bukan saya. Baru pulang 1 tahun, hang di sana 7 bulan coba, subhanallah. Kalau mereka cerita saya nangis Pak. Saya belum pernah 7 bulan di jalan Allah, keluar 2 bulan, masuk penjara 6 bulan, 3 bulan coba dipisah laki perempuan. Pernah nggak Bapak gitu? Nah dia mereka udah pernah Pak. Jadi orang ini sayangan Allah lebih hebat daripada sahabat yang jalan kaki. Ujiannya dan lulus, dia pulang lulus Pak. Sekarang kita tinggal ambil mata kuliah pelajaran dari mereka. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Nah kalau yang khidmat itu nanti kita kan bicara ke 12 zon. Apa sistem pukul rata 1 zon berapa terserah, atau ada juga bisi-bisi siapa yang mengambil entah separuh entah apa itu terserah. Sifatnya tidak sifat kayak model halakah sekian di sebelah seberang, enggak lah itu sama ulama. Apalagi kalau kita bisa ikram mereka lebih baik. Misalnya kalau mereka diundang kan biasanya dapat amplop kita minta entah enggak apalah, entah hadiah terserah, tapi bentuknya ada gitu. Tapi itu tidak disarankan. Itu diem aja, sifatnya infirodi kita. Misalnya bapak ini saya undang ke satu tempat saya, dia pulang saya kasih amplop misalnya, itu selesai sebenarnya, nggak usah digembar-gemburkan juga gitu. Tapi ini perlu disampaikan sebagai pemikiran kita bersama gitu.
Insya Allah semuanya tidak akan ada ruginya. Satu yang kita infakkan satu, datang 10, kita infakkan 10, datang 1000 ya. Ini aneh Pak, ini di jalan Allah itu. Kita pikir kan itu satu ayatnya, wa ma tuqaddimu min anfusikum tajidun Allah di surat Al-Muzammil ayat terakhir. Apa-apa yang kamu utamakan dari dirimu untuk agama Allah, kebaikan, Allah balas langsung, nggak pakai perantara malaikat, langsung Allah balas. Indah Mbak, langsung di sisi Allah. Nah itu orang nggak paham. Misalnya kita datang ke masjid, ada kotak amal. Biasanya kita kan lihat kantong kita, ada warna merah, ada warna biru, ada warna putih. Kalau kita kan warna putih kan. Orang yang betul tuh nggak warna putih, warna merah ditaruh sama dia. Karena itu yang indah Allahnya. Ini kan kita selama ini belum paham. Nah itu ya kepahaman ini hanya Allah beri kepada setiap orang yang khusus. Allah berikan pada dia dan pada sahabat. Cukup ya. Nah ini nanti kita akan pada sana. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.